Focus Akuntansi, enjoy busyness and adapt to loneliness. Rizka Amelia Putri Latifah. Di sini terdapat satu contoh soal, yaitu PT Indomie telah mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun laporan rekonsiliasi bab per 31 Desember 2009. Data tersebut sebagai berikut. 1. Saldo perkiraan kas di bank menurut catatan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 menunjukkan saldo debit sebesar 6.080.000. Sedangkan rekening koran pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar 5.787.000. Nomor 2, pembayaran utang kepada PT Jaya sebesar 3.650.000 dengan menyerahkan cek nomor AGH 052 oleh perusahaan dibukukan sebesar 6.350.000. Nomor 3, setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar 2.930.000 baru dibukukan oleh bank yang bersangkutan pada tanggal 2 Januari 2010. Rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Greger sebesar 1.850.000 pada tanggal 27 Desember 2009. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50.000. Nomor 5, cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 berjumlah 2.070.000. Nomor 6, bunga jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 42.000 belum dibukukan oleh perusahaan. Nomor 7, bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas tolakan setoran yang berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan utangnya sebesar 850.000. Biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2009 adalah sebesar 25.000. Setoran perusahaan berupa cek sebesar 1.550.000 ternyata dalam rekening koran bank malahan dicatat di sebelah debit seolah-olah sebagai penarikan uang oleh perusahaan. Diminta 1. Buatlah rekonsiliasi saldo bank dan saldo buku untuk mencari saldo kas di bank yang benar per tanggal 31 Desember 2009. 2. Membuat ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Nah, di sini ada soal nomor 1. Saldo perkiraan kas di bank menurut catatan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 menunjukkan saldo debit sebesar 6.080.000. Sedangkan pada rekening koran atau di bank pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar 5.787.000. Di sini terdapat perbedaan saldo. Kita harus mencocokkan agar di akhir pencatatan sama. Yang pertama, tuliskan nama perusahaan terlebih dahulu, yaitu PT Indomie. Yang kedua, jenis laporannya, yaitu rekonsiliasi bank. Dan yang ketiga, yaitu periode akuntansi yang sedang berlangsung. Di sini periodenya 31 Desember 2009. Yaitu soalnya saldo perkiraan kas di bank menurut catatan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 menunjukkan saldo debit sebesar 6.080.000. Saldo menurut perusahaan 6.080.000. Sedangkan pada rekening koran atau saldo menurut bank pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar 5.787.000. Yaitu di sini saldo menurut bank 5.787.000. Kalau di sini tidak ada keterangan rupiah, kita dapat menuliskannya di atas rupiah gitu. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Pembayaran utang kepada PT Jaya sebesar 3.650.000
dengan menyerahkan cek nomor AGH 052 oleh perusahaan dibukukan sebesar 6.350.000. Di sini ada kesalahan pencatatan oleh perusahaan. Pembayaran utang kepada PT Jaya sebesar 3.650.000, sedangkan oleh perusahaan dibukukan sebesar 6.350.000. Di sini terdapat selisih. Kita dapat mencarinya dengan selisih 6.350.000 dikurangi 3.650.000, yaitu 2.700.000. Karena di sini perusahaan menuliskannya lebih tinggi, kita harus mencari selisihnya. Kita tulis di saldo menurut perusahaan dengan nama kesalahan pencatatan sebesar 2.700.000. Kita ganti soal nomor 3. Setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar 2.930 baru dibukukan oleh bank yang bersangkutan pada tanggal 2 Januari 2010. Padahal di sini padahal setoran uang ke bank sudah disetorkan pada tanggal 31 Desember 2009, tapi baru dibukukan oleh bank. Jadi di sini ada keterlambatan pencatatan. Kita menambahnya di setoran menurut bank, yaitu setoran dalam perjalanan sebesar 2.930.000. Oke, kita ganti soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Cracker sebesar 1.850.000 pada tanggal 27 Desember 2009. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50.000. Di sini terdapat kesalahan pencatatan pada perusahaan. Perusahaan menggunakan jasa bank untuk menagih piutangnya. Jadi kita menuliskannya di perusahaan, yaitu dengan piutang ditagih bank sebesar 1.850.000 dan bank memperhitungkan biaya penagihannya sebesar 50.000. Dan di sini kita mengurangi saldo pada perusahaan sebesar 50.000. Oke, sekarang soal nomor 5. Cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum
diuangkan oleh pemegangnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 berjumlah 2.070.000. Perusahaan sudah mengeluarkan cek berupa cek, tetap belum diuangkan oleh pemegangnya. Jadi bank belum mencatatnya. Di sini kesalahan penulisan oleh bank, yaitu dengan mengurangi saldo bank dengan cek yang masih beredar. Rp2.070.000. Sekarang soal nomor 6. Bunga jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 42.000 belum dibukukan oleh perusahaan. Di sini bunga sama dengan pendapatan, tetapi oleh perusahaan belum ditulis. Jadi kita menambah saldo perusahaan sebesar 42.000 dengan keterangan jasa giro 42.000. Sekarang nomor 7. Bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas 1. Tolakan setoran yang berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan utangnya sebesar 850.000. Yang pertama ini bagi PT Abadi yaitu utang, dan bagi PT Indomie itu sebagai piutang. Dan setelah dicek di bank, ternyata saldo PT Abadi tidak mencukupi. Jadi bank menolaknya, sehingga mengurangi saldo perusahaan yaitu sebesar 850.000 atau cek tidak cukup dana. Dan biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2009 adalah sebesar 25.000, yaitu atau pengeluaran sebesar 25.000. Kita tulis keterangannya biaya jasa bank. Rp25.000. Oke, sekarang soal nomor 8. Setoran perusahaan berupa cek sebesar 1.550.000. Ternyata dalam rekening koran malah dicatat di sebelah debit, seolah-olah sebagai penarikan uang oleh perusahaan. Pencatatan di sini terjadi kesalahan pencatatan oleh bank. Pencatatan perusahaan jika menambah di sebelah debit dan dikurangi di sebelah kredit. Kalau di bank kita setor atau bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Begini. Diasumsikan saldo di bank sebelum ada penarikan sebesar 10 juta. Jika perusahaan menyetor seharusnya bertambah
sebesar 11.550.000, tetapi oleh bank malah didebitkan, sehingga saldo perusahaan berkurang menjadi 8.450.000. Jika perusahaan menyetor, seharusnya saldo bertambah 10 juta ditambah 1.550.000 menjadi 11.550.000. Tetapi bank malah mendebitkannya, sehingga 10 juta dikurangi 1.550.000 menjadi 8.450.000. Perlu dibuat jurnal koreksi supaya saldo menjadi 11.550.000. Saldo PT Indomie harus ditambah kembali karena sebelumnya malah dicatat di sebelah debit oleh bank. Jadi kita mencarinya dengan 1.550.000 dikali 2, yaitu 3.100.000. Mengapa tidak 1.550.000? Karena jika diposting lagi akan kembali ke 10 juta, kembali ke awal saldo, dan perusahaan belum menyetor, sedangkan perusahaan sudah menyetornya. Jadi 1.550.000 dikali 2, yaitu menjadi 11.550.000. Dan sekarang kita menuliskannya di saldo menurut bank atau kesalahan pencatatan. Sebesar 3.100.000. Sehingga di sini jika ditotalkan, yaitu saldo yang sebenarnya atau saldo yang benar yaitu 9.747. Di sini juga sama, 9.747.000. Oke, di sini terdapat jurnal koreksi. Jurnal koreksi yaitu transaksi yang terjadi pada perusahaan, bukan terjadi pada bank ya. Yang terjadi pada perusahaan tadi nomor 2, 4, 6, dan 7. Dan sekarang nomor 2. Pembayaran utang kepada PT Jaya sebesar 3.650.000 dengan menyerahkan cek nomor AGH 052 oleh perusahaan dibukukan sebesar 6.350.000. Di sini terdapat jelis perusahaan salah mencatat atau perusahaan mencatatnya terlalu tinggi. Jadi kita harus mencari selisihnya, yaitu 2.700.000. Di debit itu kas di bank sebesar 2.700.000 dan utang usaha bertambah di sebelah kredit 2.700.000. Sekarang nomor 4. Rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Cracker sebesar 1.850.000 pada tanggal 27 Desember 2009. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50.000. Di sini dapat digabung biaya penagihan bank sebesar 50.000 dan pada nomor 7
Dan nomor 7 yaitu biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2009 sebesar 25.000. Karena biaya yaitu beban, jadi debit biaya penagihan bank 50.000, biaya administrasi 25.000, dan kas berkurang di sebelah kredit 75.000. Lalu nomor 6. Bunga jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 42.000 belum dibukukan oleh perusahaan. Jadi di sini sudah mendapat pendapatan atau pendapatannya itu bunga jasa giro, tetapi belum dibukukan oleh perusahaan. Jadi kas dari bank itu bertambah dan pendapatan bunga itu bertambah. Kas dari bank itu sebelah debit sebesar 42.000 dan pendapatan bunga sebelah kredit sebesar 42.000. Sekarang nomor 7. Bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas tolakan setoran yang berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan utangnya sebesar 850.000. Di sini piutang bertambah karena bank sudah memberikan nota debit kepada perusahaan, tetapi PT Abadi, tolakan setoran yang berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan utangnya sebesar apa? Tetapi PT Abadi sudah memberikan cek, tetapi saldonya tidak mencukupi. Jadi piutangnya tetap bertambah. Piutang bertambah sebelah debit sebesar 850.000. Kas di bank berkurang di sebelah kredit 850.000. Lalu nomor 4 yang tadi rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Greger sebesar 1.850.000. Di sini adanya penerimaan tagihan dari PT Greger sebesar 850.000. Jadi piutangnya berkurang, kasnya bertambah. Kas bertambah di sebelah debit sebesar 1.850.000 dan piutang usaha bertambah di sebelah kredit yaitu sebesar 1.850.000. Lalu di sini ada contoh kasus hutang dagang. Perusahaan ABC membeli barang dagangan dengan harga 500.000 dengan syarat termin 2/10 atau N/30. Cara membacanya yaitu 2% diskon untuk pembayaran dalam jangka waktu 10 hari dan jumlah penuh yang harus dibayarkan dalam waktu 30 hari. Pencatatan transaksi di atas bila didasarkan atas nilai bruto dengan menggunakan metode fisik adalah seperti berikut. Perusahaan ABC membeli barang dagangan dengan harga 500.000, berarti pembelian bertambah di sebelah debit, lalu hutang usahanya berkurang di sebelah kredit. Pembelian barang dagangan secara kredit syarat 2/10 N/30. Maaf, salah. Perusahaan ABC membeli barang dagangan dengan harga 500.000 dengan syarat ini. Kalau ada termin itu berarti pembeliannya itu kredit. Berarti pembeliannya bertambah di sebelah debit, hutang usaha bertambah di sebelah kredit. Hutang itu bertambahnya di sebelah
Lalu yang ini, bila perusahaan dilakukan dalam jangka 10 hari atau kurang, jurnal untuk mencatat transaksi pelunasan sebagai berikut. Berarti ini perusahaan membayar dalam jangka waktu 10 hari, berarti kan mendapat diskon ya. Utang usahanya berkurang di sebelah debit sebesar 500.000, lalu potongan pembeliannya 10.000. Itu cara mencarinya yaitu seperti ini, 500.000 yang ini dikali 2% yang ini, hasilnya 10.000 ini. Jadi kalau dijumlahkan 10.000 ditambah 450.000 jadi 500.000 pelunasan hutang dalam masa potongan. Lalu ini ada contoh kasus hutang wesel. Pada tanggal 2 Juni 2002, perusahaan ABC membeli barang dagangan dengan harga 500.000. Pembayaran dilakukan 3 bulan kemudian. Perusahaan ABC memberikan surat kesanggupan membayar dalam bentuk promes atau wesel dengan memberikan bunga 12% per tahun. Jatuh tempo wesel tanggal 31 Agustus 2002. Transaksi di atas oleh perusahaan ABC dicatat tanggal 2 Juni 2002 dengan jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 2 Juni perusahaan ABC membeli barang, berarti pembelian di sebelah debit, hutangnya juga bertambah di sebelah kredit sebesar 500.000. Pembelian barang dagangan secara kredit dan memberikan wesel. Lalu pada saat jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2002, misalkan perusahaan A melunasi hutangnya, akan dijurnal sebagai berikut. Jadi yang tadi itu perusahaan A melunasi hutangnya pada tanggal jatuh tempo yaitu 31 Agustus. Tanggal 31 Agustus keterangannya yaitu promes atau wesel bayar berkurang di sebelah debit sebesar 500.000, beban bunganya juga bertambah di sebelah debit sebesar 15.000, kasnya juga berkurang karena harus membayar utang dan beban, jadi berkurang di sebelah kredit sebesar 515.000. Cara mencarinya, 15.000 ini 3 bulan dikali 12% per tahun, lalu dikali 500.000 dibagi 12 itu 1 tahun ada 12 bulan, jadi 15.000 rupiah. Lalu selanjutnya, apabila transaksi pembelian barang dagangan terjadi pada tanggal 1 November 2002, apabila transaksi ini tadi terjadi pada tanggal 1 November, maka diperlukan ayat jurnal untuk mencatat beban bunga yang masih harus dibayar atau hutang bunga sebagai berikut. Beban bunganya yaitu 10.000, hutang bunganya bertambah juga di sebelah kredit 10.000, mencatat bunga yang masih harus dibayar yaitu 2 bulan, yaitu November sampai Desember. Kok bisa 10.000? 2 bulan November Desember dikali 12% dikali 90 hari dikali 500.000 ini, lalu dibagi 12 seperti kayak tadi, yaitu sebesar 10.000 rupiah. Sehingga pada saat pelunasan tanggal 31 Januari 2003, perusahaan akan menjurnal sebagai berikut. Promes atau wesel bayar di sebelah debit. Wesel bayar itu termasuk hutang ya. Jadi sebelah
dapat berkurang, maksud saya hasil bayar berkurang di sebelah debat sebesar 500.000, lalu beban bunganya bertambah sebesar 5.000, utang bunganya juga bertambah sebesar 10.000, kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 515.000 untuk membayar ini tadi. Jadi kasnya berkurang di sebelah kredit. Lalu yang terakhir, contoh kasus hutang diskonto. Pada tanggal 2 Juni 2002, perusahaan ABC mendiskontokan wesel yang bernilai 500.000, 90 hari, tingkat diskontonya 12%. Transaksi di atas oleh perusahaan ABC dicatat pada tanggal 2 Juni 2002 dengan jurnal sebagai berikut. Kasnya bertambah sebelah debat 485.000, diskonto wesel bayarnya juga berkurang di sebelah debat 15.000, wesel bayarnya bertambah atau hutangnya bertambah di sebelah kredit sebesar 500.000. Mendiskonto wesel senilai 500.000, 90 hari 12%. Di sini kasnya maksudnya cara mencarinya 15.000 itu dengan cara 500.000 ini dikali 12% dikali jangka waktunya 19 hari dikali 360 atau hari dalam 1 tahun. Ini 500.000 dikali 12% dikali 90 hari per 360 itu hari dalam 1 tahun. Hasilnya itu ini. Jika dijumlahkan itu menjadi ini. Thanks for watching.